Itu saya harus jujur mengatakan itu. Dan saya pikir ini bagus sekali karena memang ini yang kita butuhkan. Suasana kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang waktunya tidak terlalu lama lagi di depan mata kita. Bagaimana kalau bisa semua para katakanlah elit bangsa ini ada suasana yang menyambutnya itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana yang gundah gulana. Kalau bisa kita bawa sedikit lebih rileks, saya pikir bagus itu. Masalah pilihan masing-masing, memang itulah esensinya demokrasi kan. Dan semakin matang kita dalam pemahaman untuk mengaktualisasikan arti keberadaan kita dalam sistem dan model demokrasi yang ada, semakin baik kita di dalam berbangsa dan bernegara ini. Seolah-olah kepentingan istana hari ini adalah memastikan bahwa Prabowo, jadi lebih penting sebetulnya memastikan Prabowo jadi daripada menghalangi Anies kan. Itu dasarnya itu. Nanti habis energinya buat halangin Anies tuh. Jadi ditodong atau disogok? Sorry, kemarin kita istilahnya begitu kalimat kita kemarin. Ditodong apa disogok gitu. Iya. Di kelihatannya memang benar itu disogok tuh, sehingga mulai timbul semacam spekulasi bahwa ya Jokowi akhirnya menerima fakta bahwa menghalangi Anies itu buang energi juga tuh. Mending promosikan Prabowo sehabis-habisan karena itu yang terjadi tuh. Jadi kelihatannya setelah Presiden Jokowi menganggap bahwa jumlah dukungan pada Prabowo sudah melampaui signifikansi karena si Muni, siapa namanya Muni ini, gue suka lupa nih. Budi Aristiadi. Budi Aristiadi. Sudah jadi Pak Menteri sekarang panggilnya. Pak Menteri, terima kasih sekaligus selamatin dia dulu deh. Pak Menteri Budi Aristiadi dinyatakan sebagai Menteri Menko Info, itu artinya dukungan Budi terhadap Prabowo memang direstui oleh Jokowi, kira-kira begitu kan gambarnya. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang putusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya. Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ya ini lawan, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Bangsa ini, kita semuanya, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu. Same time Jokowi pun sadar Megawati tidak akan bisa apa-apa tanpa dia, karena yang pegang cap stempel presidennya dia. Maka sebenarnya dua orang ini saling intip terus-menerus. Jokowi tidak ingin sepenuhnya dikendalikan Megawati, tapi Megawati tidak mau kehilangan kontrol terhadap Jokowi. Contoh misalnya, ya, nanti kita akan sampai kepada Anies Baswedan. Contoh misalnya, dalam perekrutan pejabat-pejabat publik, maka orang dua ini beradu. Ada pejabat-pejabat yang publik yang sesungguhnya mereka endorse berdua, sehingga tidak ada masalah. Dari awal mereka sudah ingin menunjuk sosok tersebut. Dugaan saya misalnya ya, sebagai contoh, misalnya Pramono Anung. Itu adalah sosok yang di-endorse mereka berdua, sehingga ketika Pramono Anung disodorkan oleh Megawati ke Jokowi, maka Megawati atau Jokowi tidak masalah. Tapi begitu Megawati menyodorkan BG pada awal pemerintahan ketika untuk menjadi Kapolri, kelihatannya Jokowi bermasalah. Bukan karena tidak akrab dengan BG, tapi belakangan akrab, tetapi dia melihat bahwa BG jauh lebih loyal kepada Jokowi. Dan tentu saudara Menteri ini, saudara Budi, ada sebut aja si Muni lah. Muni kita anggapnya dia masih projo kan. Jadi saudara Muni ketika di projo itu mengalihkan seluruh dukungan pada Prabowo, itu artinya sepengetahuan atau sesuruhan Jokowi. Nah kalau dia sekarang jadi menteri, itu makin firm bahwa memang Jokowi menghendaki seluruh aparatnya, seluruh relawannya atau basernya atau satu kampung Jokowi itu bedol desa ke Gerindra. Itu
kepastiannya begitu. Nah, ketika kepastian itu dapat, maka Anies tentu dia di situ nggak bakal mengaku lagi itu, karena makin kecil potensi Anies untuk bertempur dengan Jokowi. Kira-kira itu bertempur dengan Prabowo. Dengan Prabowo. Ya sama juga sebenarnya bertempur dengan Jokowi artinya kan. Jokowi tidak lagi anggap Anies Baswedan pengganggu. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak lagi menganggap bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan sebagai pengganggu. Hal ini disampaikan Rocky Gerung ketika membahas Jokowi yang melantik Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo. Karenanya, menurut Rocky, dukungan Projo kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan perintah dari Jokowi. Jadi, saudara Muni, Budi Aris Setiadi ketika di Projo itu mengalihkan seluruh dukungan pada Prabowo. Itu artinya sepengetahuan atau suruhan Jokowi, ujarnya. Lebih lanjut, pengangkatan Budi Ari menjadi menteri semakin menegaskan bahwa Jokowi menghendaki seluruh aparat hingga para relawannya untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Nah, kalau dia sekarang jadi menteri itu makin firm bahwa memang Jokowi menghendaki seluruh aparatnya, seluruh relawannya atau buzzernya atau satu kampung Jokowi itu bedol desa ke Gerindra. Itu kepastiannya begitu, ungkapnya. Sehingga jika hal itu sudah terjadi, maka Anies bukan lagi menjadi pengganggu Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024. Dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak lagi menjadi lawan kuat. Nah, ketika kepastian itu dapat, maka Anies tentu dihitung nggak bakal mengganggu lagi, karena makin kecil potensi Anies untuk bertempur dengan Jokowi, Prabowo, ujarnya. Itu yang menyebabkan Surya Paloh dianggap bukan lagi musuh yang berat. Sebetulnya tuh ketika seluruh kekuatan sudah dialihkan ke Prabowo. Tandasnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Rabu 19 Juli. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak lagi menganggap bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan sebagai pengganggu. Hal ini disampaikan Rocky Gerung ketika membahas Jokowi yang melantik Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo. Karenanya, menurut Rocky, dukungan Projo kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan perintah dari Jokowi. Jadi, saudara Muni, Budi Aris Setiadi ketika di Projo itu mengalihkan seluruh dukungan pada Prabowo. Itu artinya sepengetahuan atau suruhan Jokowi, ujarnya. Lebih lanjut, pengangkatan Budi Ari menjadi menteri semakin menegaskan bahwa Jokowi menghendaki seluruh aparat hingga para relawannya untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Nah, kalau dia sekarang jadi menteri itu makin firm bahwa memang Jokowi menghendaki seluruh aparatnya, seluruh relawannya atau buzzernya atau satu kampung Jokowi itu bedol desa ke Gerindra. Itu